Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan selama 1 semester ini, yaitu topologi jaringan pada WIB. Oke, nah saya mulai aja dengan member kami, yaitu ada saya sendiri, Yusuf, NPM 1831001, sama ada Kordawin, ada Doni Damiko, Justin, Arik Bimantoro, Jicai, dan Jenny Jun. Oke, untuk judul proyek kami yaitu topologi hierarki intervilan UIB. Di sini kami menggunakan routing intervilan, jadi simpel-simpel saja. Oke, saya langsung aja mulai dengan blueprintnya sendiri ya. Blueprintnya sendiri itu simpel. Di sini ada gedung A, saya bagikan gedung A, terus di sini gedung B, dan di sini itu gedung C. Oke, nah karena kami ini menggunakan topologi jaringan secara hierarki ya. Hierarki jadi paling atas itu pasti nantinya akan server, di bawahnya itu ada biro, di bawahnya itu ada prodi, ada lab di bawahnya lagi, kemudian ke kelas. Oke, saya mulai aja dulu dari yang gedung A ya. Di gedung A ini secara simpelnya itu di atasnya kan ada server. Servernya ini um, letaknya di ID center. Nah, pada ID center ini akan terhubung dengan satu switch. Nah, dari satu switch ini kemudian akan terdistribusi ke seluruh jaringan yang ada pada gedung A dan dapat diakses oleh gedung B dan gedung C nantinya. Oke. Nah, di sini dari servernya sendiri menggunakan IP address static 192.168.0.2. Nah, di sini untuk jaringan yang ada di gedung A ini awalnya ini menggunakan jaringan 0.0. Namun nantinya saya menggunakan VLAN sehingga membagikan jaringan-jaringan tersebut ke banyak jenis jaringan. Nah, ada 1.0 dan sebagainya. Ya, langsung dari 1.0 di sini ada RQA. Nah, karena hanya 8 PC, jadi saya menggunakan /28. Menggunakan /28 di sini dia menggunakan jaringan 1.0. Nah, kemudian untuk jaringan 2.0 dari BAAK ini menggunakan /28. Kemudian ada IT Center menggunakan /28 dengan jaringan 3.0. Nextnya ada IRO dan Humas. Di sini menggunakan /28 dengan jaringan 4.0. Di sini ada AL menggunakan jaringan 5.0 dengan /29 dan Finance dan Tax ini kami gabung di sini menggunakan jaringan 6.0 /28. Dan untuk General Affairs sama Postgraduate ini ada jaringan 7.0 dengan /28. Di bawahnya ada prodi, di bawah prodi di sini pada prodi ini kami menggunakan 3 switch yang saling terhubung untuk PC-PC yang ada pada prodi. Nah, di sini kami menggunakan jaringan 8.0 dengan /26 karena memiliki 44 PC. Oke, di bawahnya lagi itu ada switch lab. Nah, switch ini yang kemudian terhubung ke berbagai lab, ruangan lab. Nah, mulai dari lab yang pertama yaitu misalnya 206 dengan PC 41. Jadi kami menggunakan /26 dengan jaringan 11.0. Nah, kemudian untuk 207 ini menggunakan jaringan 12.0 /26, kemudian 208 menggunakan jaringan 13.0 /26, kemudian pada jaringan kemudian pada ruangan lab 211 saya di sini menggunakan jaringan 14.0 /26. Di bawah lagi di sini ada ruangan 212 menggunakan jaringan 15.0 /26. Di bawah sebelahnya lagi ada 213 dengan jaringan 16.0 /26. Kemudian 214 dengan jaringan 17.0 /26. Kemudian 215 jaringan 18.0 /26. Nah, kemudian yang hierarki bagian terbawah ini ada kelas. Nah, untuk bagian kelas ini dalam model lantai 3 dulu, lantai 3 ini terhubung dengan switch yang ada pada ruangan lab, switch ruangan lab ini. Switch yang terdistribusi ke ruangan-ruangan lab. Nah, di sini lantai 3-nya ada simpelnya ada 13 PC, jadi masing-masing ruangan itu ada satu PC, PC itu dosennya. Nah, jadi kami kasih jaringannya 21.0 dengan /28. Kemudian lantai 4-nya juga ada satu switch yang terhubung dengan switch yang di sini dengan jaringannya 22.0 /27. Nah, kemudian di sini ada satu PC dari lantai 1 ya, 105. Nah, di sini dia juga merupakan jaringan 5.0 yang terhubung dengan switch yang ada di dalam ini. Oke. Kemudian di sini sebelum beralih ke gedung B, di sini ada router 1.
Nah, router 1 inilah yang berfungsi sebagai interVLAN routing. InterVLAN routing untuk membagi jaringan ya, untuk membagi jaringan yang dipakai di seluruh gedung. Jadi gedung A, gedung B, gedung C ini hanya menggunakan satu router, yaitu router ini. Kemudian untuk di bagian gedung B, di sini dia terhubung dengan router ini dengan jaringan 30.0. Nah, di sini ada server dengan IP statik 30.2 yang terletak di gudang gedung B ya. Gedung B di sini ada satu switch yang terdistribusi kemudian ke BAK. Nah, BAK ini 31.0 dengan stressnya 30 karena hanya memiliki 2 PC. Nah, kemudian PPM 30 menggunakan jaringan 32.0/29. Nah, 29 karena dia udah lebih dari 2 PC, karena 30 hanya bisa 2, maksimal 2 host. Jadi lebih dari 2, dia harus menggunakan tes berikutnya. Kemudian ini ada ICF, jaringan 33.0, SES 28. Kemudian ada Perpus, menggunakan jaringan 34.0, SES 27. Kemudian bawahnya itu ada lab. Nah, ruangan lab ini menggunakan jaringan 35.0 dengan SES 28. Nah, dari switch di storage ini kemudian didistribusikan ke kelas-kelas juga. Nah, di lantai 1 ada 3 PC dengan jaringan 41.0 SES 29. Kemudian di lantai 2 ada menggunakan jaringan 42.0 SES 28. Di lantai 3 menggunakan jaringan 43.0 SES 28. Di lantai 4-nya menggunakan jaringan 44.0 SES 29. Dan kemudian untuk lantai 5 menggunakan jaringan 45.0 SES 27. Nah, di sini ada satu labor lounge. Nah, di sini ada satu PC. Ada satu PC yang terhubung, karena letaknya di lantai 3, jadi kami hubungin ke sisi lantai 3. Oke, kemudian untuk gedung C, nah di sini perhatiin kalau untuk gedung B dan gedung C tidak ada router, karena udah saya jelaskan tadi, dari ketiga gedung ini menggunakan interVLAN routing yang hanya menggunakan satu router saja. Ini sebagai pusat untuk interVLAN routing. Nah, oke, untuk gedung C sendiri ada server 1 dengan IP statik 61.2. Dengan PC-nya ini ada 10, jadi menggunakan jaringan 61.0 dengan SES 28 dulu nih, menggunakan IP DHCP. Ini 1.10. Nanti 1.10, kemudian di IRO misalnya. Oke, karena saya harus setting lagi DHCP-nya. Coba di IRO 3. Oke, nah di sini berhasil juga. Oke, saya coba cek lagi. Nah, ya, udah berhasil di sini. Mungkin agak lama ya tadi dia requestingnya. Oke, di sini IP-nya jaringan 4.77. Oke, 4.77. Di mana di sini? Saya ping lagi dari sini ya tadi ya. Ini 10 tadi. Oke, saya ping 192.168.4.77. Oke, kita lihat apakah terkoneksi dari gedung A ke gedung A. Oke, pertama-tama dia mencoba untuk meresign dulu RTO 1, nggak apa-apa. Oke, nah di sini terbukti bahwa mereka itu sudah terkoneksi. Nah, sekarang untuk gedung B. Gedung B sendiri ada gedung B ke gedung B ya. Nah, di sini ada 31.8, 31.8, lalu di sini ada 33.80, 33.80 ya, kita koneksi dari sini. Ping 128, 33, berapa jadi? 33, 80 ya. 33, 80. Oke, kita jalanin. Dan apakah terkoneksi atau tidak. Dia akan kirim paketnya ke jaringan 33.0 melewati sisi sini, tapi dia harus kembali ke router untuk interVLAN, lalu balik lagi ke sisi ini, kemudian masuk ke jaringan 33.0. Oke, pertama RTO. RTO sekali.
bagian yang pertama. RTO kedua, saya akan mencoba kirim lagi. Terus 2.168.33.80 ya. Oke, di sini udah ada reply ya, ada reply dari 3380 tadi udah saling terkoneksi meskipun dia agak lama jadinya. Oke, di sini untuk gedung C ke gedung C sendiri ada ini 61.11. Nah, di sini 61.116. Oke. 61.11 kemudian bawah sini saya coba terkoneksi terlebih dahulu ping 192.168 61.1 jadi berapa 116 ya 116 A terkoneksi. Nah di sini sudah saling terkoneksi gedung C ke gedung C sendiri. Nah sekarang untuk gedung A ke gedung B saya contohnya dari sini lagi ya apa 110 di sini tadi 31.8 di ping 192.168. Nah, terkoneksi dari gedung A ke gedung B. Kemudian sekarang untuk gedung A ke gedung C 61.11. Ini 61.11. Dari sini saya coba ping 192.68.61.11. Oke, jadi dari gedung A dia terkoneksi. Dia mencoba mengirim ke gedung C. Ke PC 201 ini. Nah, terkoneksi juga di sini. Oke, nah sekarang untuk gedung D ke gedung C, saya dari sini ke sini aja, simple dan tadi. Oke, 31.8, coba dari sini, ping 192.68.61.11. Oke, melihat apakah mereka terkoneksi atau tidak. Nomor TO. Oke, nah terkoneksi. Jadi ini saja untuk percobaan koneksinya dan dari apa yang saya tes tadi terbukti bahwa mereka itu sudah saling terkoneksi dari gedung A, gedung B, dan gedung C.